Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Nah, nampaknya saya sendirian lagi ya, jomblo lagi hari ini ya. Karena daripada Oki ribet ya nyusun-nyusun, jadi saya hostnya sendirian aja gitu. Karena tamunya banyak juga nih sekarang. Nah, tamunya ini kalau kalian lihat di YouTube ya, ini ada dua yang berbaju ini ya, berbaju coklat-coklat tuh. Berbaju coklat-coklat. Dan ada satu yang baju batik. Kalau saya nggak kelihatan sih ya. Kameranya di sini, Pak. Kameranya di sini, Pak. Kameranya di sini, Pak. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang nampaknya keren banget nih. Wah, ada namanya JRC. Apa tuh? Jakarta Recycle Center. Nah, ngomong-ngomong tadi ya, Jakarta Recycle Center. Nah, ini kita ngobrol sama orang-orang yang paling apa ya? Paling ngerti, apa paling paham apa nggak tahu lah. Kita paling enak ngomongnya langsung aja nih. Di sebelah kiri saya mungkin kenalan dulu. Dari Bapak dari mana gitu. Nama dan asal. Halo, selamat pagi, siang, sore. Siap. Mic-nya kurang dekat lah. Mic-nya diarahin biar pas ini, biar pas mulut. Oke. Nah, diputerin. Cek 1 2. Nah, Saya jadi tegang ya, Pak. santai Baik, aja. salam kenal. Perkenalkan, nama saya Aryan Pramudi dari Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Oke, siap. Lanjut, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Siap. Saya Enril dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Siap. Nah, satunya lagi nih. Bapak dari mana, Bapak? Halo semuanya, nama saya Wintang, biasa dipanggil Wintang, dari tim gubernur. Siap. Nah, nyambung nih tadi nih. Kan kita ngomonginnya Jakarta Recycle Center. Nih recycle nih apa? Apakah dia termasuk ikon di laptop gitu kan, recycle bin? Oh bukan ya, nggak lucu ya. Oke. Jadi silakan. Jadi ini kan berarti berhubungan dengan sampah kan, berarti kan. Nah, sebenarnya tadi ya kondisi sampah di Jakarta itu sebenarnya apa sebegitu parahkah atau apakah memang ya udah berlebihan gitu? Kayak kan kemarin sebenarnya juga udah ada tuh ya program dari Pemprov terkait yang pengurangan sampah plastik misalkan ya, dengan mengurangi plastik di pasar, di pusat perbelanjaan dan segala macam. Nah, sebenarnya emang kondisi saat ini nih terkait sampah di Jakarta tuh sejauh mana sih? Entah Mas Wintang atau Pak Rian dulu, silakan. Nggak berani ya. Silakan. Mungkin saya coba dulu ngomong deh, takut ntar saya salah. Mungkin sampai ngomong saya jadi kaku banget. Jadi Siap. bagi rekan-rekan semua, mungkin JRC atau Jakarta Recycle Center merupakan salah satu program pengelolaan sampah berbasis komunitas masyarakat. Oke. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu melakukan pemilahan sampah mulai dari sumbernya. Memang sama-sama kita ketahui ya, kondisi sampah di DKI Jakarta itu setiap tahunnya semakin tinggi, semakin banyak volume sampah yang dibuang ke Bantar Gebang. Berdasarkan data itu, kalau tidak salah di tahun 2019 itu rata-rata sampahnya itu berjumlah sekitar 7.700 ton per hari. Itu sebanyak apa tuh Pak kalau digambarin tuh kalau gitu? Hampir seluas stadion Senayan, GBK. Kemudian untuk di 2017-nya sekitar 6.800. Jadi trennya itu semakin lama, setiap tahun itu semakin naik. Sehingga makanya dari Pemprov DKI Jakarta kita berkolaborasi nih. Ada dari Sudin, ada dari Satpol, dan dari UPST itu menggagas program namanya Jakarta Recycle Center. Seperti itu. Oke. Nah, dari Mas Wintang mungkin ada tambahan kali. Ini kenapa nih akhirnya mulai apakah tadi sampah udah benar-benar kelewat batas gitu dan akhirnya butuh ada program-program segala macam lah buat ngurangin gini. Pastinya sih segala inisiatif memang harus ada ya, karena tadi udah disampaikan sama Mas Aryan. Kalau sampah di Jakarta itu sebenarnya sudah sangat mengkhawatirkan, terutama dari tren-tren yang sudah ada sebelum-sebelumnya, khususnya sampah yang masuk ke Bantar Gebang. Di satu sisi Bantar Gebang juga kondisinya
butuh perluasan. Perluasan Ya. di sini kapasitasnya sudah mulai sedikit. Udah gitu bukan wilayah Jakarta lagi ya. Iya, itu dia makanya kan nggak enak Nggak sama enak ya, tetangga. numpang-numpang ya Iya. sama tetangga ya. Nah, makanya butuh pengurangan sampah di sumber. Salah satu pengurangan yang mau dilakukan adalah ya tadi melibatkan warga sekaligus operasional untuk fasilitas pengelolaan sampahnya. Itu sih paling. Oke, sebelum kita masuk ngomongin tadi ya Jakarta Recycle Center sendiri, sebenarnya memang selain tadi yang saya sebutin tuh yang soal plastik, ngurangin plastik, sebenarnya program-program apa aja sih yang sebenarnya udah diluncurin nih sama Pemprov terkait tadi pengurangan sampah? Tadi kan udah banyak banget ya, hampir satu stadion tuh. Sebenarnya emang ada program-program apa lagi yang sebenarnya sebelum kita ngomongin Jakarta Recycle Center ya, yang udah mulai diluncurkan nih? Ya, mungkin saya bisa nambahkan ya. Jadi kalau program dari Pemprov DKI itu sekarang sudah ada namanya Samtama ya, sampah tanggung jawab bersama. Ini sebenarnya sama aja. Samtama bukan yang itu ya? Nggak jadi. Bukan. Ini sebenarnya sama-sama kita ngajak masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik. Karena selama ini kenapa sih Bantar Gebang itu penuh walaupun kapasitasnya sebenarnya besar sekali itu Bantar Gebang. Cuman karena kita tidak mengelola dengan baik, jadi semua kita taunya semua sampah itu dikumpulkan saja, terus dibuang diangkut, taruh sana ya? taruh sana. Jadi dengan tren penduduk Jakarta yang semakin bertambah, pasti sampahnya akan semakin banyak. Nah, itu bagaimana sih kita nyoba mengurangi dari sumber. Terutama kita mengedukasi bagaimana cara memilah sampah yang baik dan benar. Karena di negara-negara itu sebenarnya sudah ada pemilahan yang baik dan benar. Di kita belum. Jadi masih kita campur aja, bawa ke Bantar Gebang, akhirnya dibuang. Di Bantar Gebang pun cuma ditumpuk aja karena belum ada teknologinya ya. Belum ada untuk mengolah lagi dari sampah-sampah itu. Padahal sebenarnya sampah itu kalau kita kelola dengan baik, itu bisa menjadi sumber daya. Jadi disebutnya kenapa Jakarta Recycle Center sebenarnya kita pengen mengelola ini menjadi sumber daya gitu. Entah itu sampah yang mudah terurai atau sampah yang daur ulang gitu. Kalau kayak di belakang Metro Mini atau itu tuh sampah bisa menjadi emas. Dikirain di belakang truk. Wah, beda lagi ya. Ada Pak. Bapak kalau ke daerah-daerah selatan tuh dulu suka ada tuh tulisan sampah bisa jadi emas. Saya nggak mau nyebutin orang yang nggak enak, Pak. Tapi tahu mungkin Bapak, jadi tahu nih. Nah, lanjut lagi. Nah, awal mulanya nih kepikiran kenapa akhirnya mulainya bikinnya adalah Jakarta Recycle Center. Mulai dari mana tuh awal tercetusnya akhirnya bikin namanya tuh Jakarta Recycle Center? Mungkin Pak Sarian dulu. Baik, jadi pada sekitar tahun 2019 itu pemerintah kota Osaki diskusi dengan Osaki itu di mana, Pak? Di Jepang sono dikit. Oh, Jepang sono dikit ya. Ya, tau lah ya gitu kan. Iya, datang ke kantor kami ke Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian berdiskusi untuk tujuan menjalin kerjasama. Kenapa kita pilihnya di Pesanggerahan? Karena di Pesanggerahan itu awalnya sudah ada TPS 3R yang dulu dibangun dari Kementerian PUPR. TPS 3R itu apa itu? Mungkin nanti bisa ditambahkan dari Mas Hendril. TPS 3R itu intinya tempat penampungan sampah sementara, tapi dengan melakukan metode reuse, recycle, dan reduce. Jadi di situ juga sudah ada pengolahan awal. Seperti itu. Nah, kenapa dipilih Pesanggerahan? Karena sudah ada lokasi TPS 3R walaupun memang fasilitasnya masih belum maksimal. Nah, pelan-pelan kemudian kami juga coba memperbaiki. Di sana juga sudah ada timnya di Pesanggerahan. Sudah ada timnya dan sudah ada personilnya untuk melakukan kegiatan JRC. Seperti itu sih. Oke. Mas Bintang mungkin mau nambahin kali. Kenapa nih akhirnya mulai kepikiran buat bikin itu tuh Jakarta Recycle Center? Betul, tadi yang disampaikan Mas Aryan, tapi di satu sisi ada apa namanya ya, inisiatif-inisiatif yang dilakukan di beberapa negara, akhirnya kita coba duplikasi di sini. Bisa kita contoh. Pertama kan di San Francisco tuh ternyata sempat termasuk negara yang sukses dengan adanya pemilahan, karena konsep yang dilakukan di JRC ini kan konsep pemilahan ya, ditambah dengan fasilitas daur ulangnya. Itu mereka sukses, bahkan di sana terkenal dengan 3 tong sampahnya itu, warna merah, hijau, dan hitam kalau nggak salah. Trifantastic kalau nggak salah namanya. Mereka diterkenal di sana. Terus di Osaki sendiri juga termasuk negara atau kota yang cukup atau bisa dibilang berhasil sih. Bisa dibilang sangat berhasil, bahkan sampah yang dibuang di TPA di sana sampai 10% ya Mas Enril ya.
Sekitar 20-an, 10 sampai 20% sampah yang dibuang ke TPA-nya. Bahkan di Tiongkok atau Cina sekarang nih baru-baru ini 2019 mereka juga mulai menggalakkan atau enggak memulai program tentang pemilahan ini di lingkungan rumah tangganya. Jadi udah mulai dipilah tuh di Cina tuh sekarang. Mereka bahkan buat instruksinya khusus atau peraturan khususnya untuk pemilahan. Nah, kita mau coba menduplikasi atau mencoba inisiatif-inisiatif yang ada di negara-negara yang sudah berhasil melakukan pemilahan. Tantangannya memang berat sih. Nanti teman-teman dari Sudin dan UPST bisa cerita. Nah, nyambung nih mungkin ke Mas Enril nih, sebagai orang yang mungkin lebih terjun lah ke lapangan. Kan nih tadi kata Mas Bintang adalah ya di masing-masing daerah, di negara-negara itu warganya tuh udah memilah sampah gitu. Nah, tantangannya terbesar gitu. Sebenarnya respon masyarakat di sana gimana sih? Apakah susah gitu untuk mengubah ya tadi ya mungkin kalau sederhananya, mungkin saya udah milah nih di rumah nih yang anorganik dan organik gitu. Tapi kan biasanya kadang udah langsung tiba-tiba udah digabung aja di pas dibuang sampahnya gitu. Nah, itu sebenarnya di pesanggerahannya sebenarnya gimana sih, responnya gimana? Ya, kalau untuk tantangan terutama untuk di pesanggerahan, sebenarnya kenapa pesanggerahan dipilih juga salah satunya dari situ adalah kondisinya perumahan ya. Jadi banyak perumahan, jadi apalagi kita pengen ngajak masyarakat dan di situ banyak komplek perumahan yang sebenarnya mudah untuk diajak bekerja sama. Nah, tantangannya sebenarnya tadi edukasinya ini. Edukasi ini yang kadang-kadang kita susahnya adalah udah diedukasi kadang lupa ya. Orang Indonesia mudah sekali lupa nih. Saya nggak ngikutin ya lupa gitu. Dan memang mungkin semangat di awal tapi lama-lama insya Allah sih ada peningkatan gitu. Karena kita semakin mengedukasi mereka semakin paham. Dan memang itu ditunjang dengan berbagai sarana dengan peraturan-peraturan biar nanti mereka semua juga berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena kayak tadi dibilang masyarakat sudah milah, nyata di belakangnya misalkan tukang gerobaknya belum diedukasi. Itu yang kita juga harus edukasi ke situ juga. Jadi memang ini semua lagi diperbaiki semua. Pengangkutannya seperti apa, sarananya seperti apa, semua lagi diproses termasuk dengan peraturan-peraturannya. Karena di negara manapun bisa jalan juga karena diatur. Kalau nggak dipaksa masyarakatnya nggak ada yang mau gitu. Ini harus bisa. Jadi kenapa di Jepang tadi kita ngomong bisa, di Jerman bisa, di San Francisco karena peraturannya ketat. Nah, kita mungkin harus mencoba seperti itu. Termasuk di hilirnya nanti setelah dipilah itu industrinya harus tumbuh tuh, industri recycle-nya. Jadi setelah dipilah juga lari kemana harus tahu gitu kan. Di sini kan kita pengolahan sampah itu nggak bisa sendiri aja. Ini memang harus komprehensif ya, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah termasuk masyarakat semua harus ikut andil. Nggak bisa kita doang nih yang kita ngejar masyarakat sudah, tapi nanti di hilirnya juga bingung dibuang kemana lagi gitu kan. Bener-bener. Jadi memang harus semua komprehensif. Benar. Takutnya tadi ya masyarakatnya udah semangat tapi ternyata ininya udah. Tapi insya Allah sih di sana setelah kita edukasi ada peningkatan ya dan mereka sebenarnya paham. Bahkan sebenarnya nggak di sana pun, saya di Sudin Selatan nggak cuma di model area, saya ngomong di kecamatan-kecamatan lain, mereka tuh sebenarnya sudah siap masyarakat. Mau gitu. Oke Pak, kapan kita mulai pemilahan? Gitu. Intinya sekarang bagaimana di kitanya siap untuk sarananya tadi. Yang tukang gerobak sudah siap untuk mengangkutnya terpilah, terus di satuan pelaksana lingkungan hidup di kecamatan kita sudah siap, itu yang paling penting. Nah, nyambung nih Pak ke terkait yang tukang gerobak dan segala macam. Sebenarnya udah sejauh apa sih? Udah ada mobilnya kah? Udah ada tukang gerobak tadi mungkin udah ada edukasi dan segala macam. Itu apa aja sih yang sebenarnya urutan dari mana? Teknisnya lah, dari ketika dari rumah sampai ke apa namanya tuh berarti sekarang? JRC-nya ya? Jakarta Research Center. Mungkin Pak Rian. Jadi menambahkan lagi. Jadi kalau teknis operasional di lapangannya memang kami sudah menyediakan fasilitas. Pertama dari kendaraan operasionalnya kita menyediakan truk sampahnya dari pemerintah. Itu dipisah berarti, Pak? Truknya sendiri sampahnya udah terpisah gitu? Oh ya sudah terpisah. Jadi memang kita dibagi jadwal, Pak. Kalau untuk operasional memang tadi dijelaskan kita dibagi jadwal. Jadi pengangkutan sampah itu tiap jenisnya beda-beda tiap hari. Oh, jadi misalkan organik hari Senin gitu, anorganiknya. Jadi hari Senin itu hari Senin dan hari Kamis itu untuk mengangkut sampah organik atau sampah sisa makanan yang mudah terurai dan juga sampah jenis aneka plastik serta residu. Itu setiap hari Senin sampai hari Kamis. Dan hari Kamis dan kemudian di hari Selasa dan hari Jumat itu sampah organik tetap, terus kemudian residunya sama
aneka botol, PET botol. Oke. Di hari Rabunya masih sama organik dan juga residu, ditambah lagi untuk jenis kertas dan kardus. Kemudian di hari Sabtunya itu untuk jenis logam, kemudian kaca, besi. Yang Dan di hari Minggunya itu dibedakan lagi untuk jenis B3. Jadi memang dari metode pengangkutannya juga sudah dibeda-bedakan. Kemudian untuk model area memang tadi sudah dijelaskan kenapa kita milih di Pesanggerahan. Selain tadi perumahan, memang kita saat ini masih di fokus di tempat perumahan. Oke. Mulai dari situ dulu, mulai dari perumahan Ozon, kemudian di perumahan Bukit Mas, perumahan Pesanggerahan Mas sama Alfa Indah. Di situ. Kemudian setelah sampah tadi diambil oleh petugas kami juga ada petugas untuk melakukan pendataan. Jadi setiap harinya mereka bawa form data, mereka bawa checklist, tiap blok rumahnya itu didata. Jadi dicek sampahnya apakah betul harinya ini misalkan hari Senin. Apakah mereka itu ngeceknya ke mobilnya berarti? Enggak, ke rumah. Oh. Jadi tiap rumah mereka kan ngeluarin sampah di depan rumahnya. Oke. Sambil diambil, jadi Sambil diambil, Di absen ya, Di absen. ya. Jadi ada rapot hariannya. Itu kasihan pembantunya ya. Justru enak kalau di perumahan itu ada pembantu, jadi mereka lebih mudah. Iya, kalau yang Bisa langsung suruh, di perumahan mungkin Iya. bukan yang itu nggak susah. Jadi ada rapot harian lah istilahnya. Dan kemudian rapot itu kita laporkan ke pengurus RT, ke pengurus RW. Hasilnya Pak, ini untuk di blok rumah ini masih belum terpilah. Oh, yang sebelah sini sudah terpilah. Nah, setelah sampah kemudian diangkut, dibawa ke area hanggar. Di JRC itu ada hanggar. Nah, di hanggar itu dipisahkan untuk sampah organiknya itu kemudian diolah lagi. Sampah sisa makanan dan daun itu diolah menjadi composting. Kemudian juga diolah menjadi melalui metode BSF, Black Soldier Fly. Pengolahan menggunakan lalat tentara hitam. Maggot. Maggot sekarang. Siap. Jadi pakannya maggot itu. Saya nyari dulu kan Black Soldier. Apa nih, Pak? Kemudian kalau yang sampah mudah atau material daur ulang itu kemudian dipilah lagi oleh kami, oleh tim kami. Disorting lagi, dipisahkan, kemudian kami rencanakan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya. Dengan asosiasi plastik recycle. Iya. Jadi ada vendor-vendor yang mengambil untuk didaur ulang pabrik-pabrik itu gitu. Jadi kita kirim ke sana. Oke. Nah, itu total perumahan atau warga yang ikutan berapa tuh Pak? Kalau bisa dihitung-hitung, dan hasil sampahnya pas dikumpulin tuh 1 hari atau 1 minggu, totalnya bisa berapa kilo atau ton kah dan segala macam? Aduh, ini saya harus nyontek data dulu. Jadi yang pasti kalau dari tren data tuh sebenarnya memang sampah itu setelah diedukasi, kita mungkin udah setahun ya jalan ya. Itu warga sudah bisa memilah antara mana yang sisa makanan, mana yang daur ulang, mana yang residu. Berarti tapi udah ngerti lah ya, udah nggak bingung. Udah ngerti, tapi mungkin ya masih ada 1-2 lah yang masih salah ya. Itu bisa kita lihat bahwa residu yang benar-benar dibuang ke TPA itu berkurang menjadi 30%. Jadi sisanya benar-benar dikelola menjadi kompos atau misalkan tadi daur ulang. Lumayan ya, 30%. Itu lumayan banget. Nah, kita pengen sih sebenarnya kalau memang bisa jalan nanti bisa mengurangi timbulan sampah benar-benar di TPA gitu kan. Karena kan hanya sedikit sebenarnya benar-benar residu. Seperti itu. Mungkin Pak Aryan ada datanya? Iya, kalau data jumlah partisipasi memang kita JRC itu merupakan salah satu kegiatan strategis daerah Pak Gubernur. Jadi di situ targetnya itu memang jumlah partisipasi masyarakat itu berjumlah sekitar 1.300-an KK. Oke, lumayan. Kemudian yang kedua adalah target jumlah residu. Nah, jumlah residu itu target tahun ini itu 50%. Tapi alhamdulillah sampai per bulan November ini kita sudah mencapai 30%. 30%. Nah, dari semua model area. Jadi kalau di rata-rata tuh sekitar 30%-an. Sip. Jadi ya alhamdulillah itu benar-benar bisa gitu ya. Sebenarnya warga tuh mau gitu untuk melaksanakan itu. Asal pelayanan di akhirnya tuh jelas nah gitu. Itu kan. ya. Kadang ya tadi kondisinya mungkin di teman-teman di Pemprov udah kasih program, kasih sosialisasi dan segala macam, tapi mungkin di pelaksanaan mungkin ada salah-salah dan itu sambil evaluasi, sambil kita kabarin juga, misalkan kayak tadi evaluasinya kita kasih ke ketua RT, RW ya, bahwa ini rumah ini belum nih, nanti diajak bareng-bareng. Jadi emang kita masih unsur ngajak ya, kita belum ngomong kalau ke peraturan kewajiban dan sanksi itu belum seperti itu. Nah
tuh mungkin tuh pas tuh mungkin dari entah Mas Bintang atau ini mungkin kasih apresiasi kali ya buat RT dan RW terbaik gitu kan yang ngasih sampahnya bagus gitu. Alah ngasih sampahnya bagus. Nah, mungkin lanjut lagi. Selain pesanggerahan nih, kira-kira ada yang tadi mungkin tadi Mas Henry lah sempat bilang katanya di Jaksel udah ada beberapa yang mau ikutan. Nah, itu mungkin daerah-daerah mana aja tuh? Kalau misalkan ngomongin ikutan belum ya, karena kan belum. ini kan masih di area pesanggerahan kita targetnya satu kecamatan. Tapi sudah ada perumahan yang melaksanakan pola yang sama. Dan ini bahkan mereka swadaya, pengangkutannya swadaya, pengolahannya swadaya. Dan itu sebenarnya sudah ada di beberapa perumahan di Jakarta Selatan sudah seperti itu. Mereka warganya sudah tereduket dengan baik dan mereka emang punya target kalau bisa kita mengurangi sampah ke TPA gitu. Dan tinggal bagaimana kita tadi mengajak dan memfasilitasi ya. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Nah, itu yang kadang-kadang ya tergantung itu juga di lapangan apakah kesiapan dari personil, armada dan lain-lain siap gitu. Tapi kita coba usahakan apalagi dengan adanya Pergub 77 pengolahan sampah di RW, kita usahakan semua itu bisa berjalan seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari Mas Bintang sendiri, satu Jakarta ini kira-kira mau dibikin berapa JRC lagi nih? Harapannya sih 44 kecamatan tuh punya satu JRC ya. Oke. Idealnya satu kecamatan. Minimal 44 lah. 44 JRC di Jakarta. Tapi ya itu pemilahan ini kan pengurangan sampah di sumber kayak dengan metode pemilahan dan pengangkutan terjadwal ini tantangannya banyak ya. Jangka waktu yang dibutuhkan tuh panjang sebenarnya. Jadi ini program jangka panjang sebenarnya. Jadi nggak bisa dibilang tahun depan selesai. Soalnya ini ya sampai terus menerus. Bahkan nanti teman-teman di lapangan itu edukasinya ya tiap hari. Okay. Makanya kita butuh organisasi atau perangkat yang tadi sebagai pengawas di lapangan. Makanya kita mau coba libatkan RW, orang-orang RW dan juga PKK termasuk PKK, bahkan PJLP nanti kedepannya diwajibkan menangani satu RW ya, betul ya? Jadi satu RW mendampingi satu PJLP mendampingi satu RW. Jadi terpantau tuh layanannya terpantau, penjadwalan terpantau, pemilahannya mudah-mudahan insya Allah juga terpantau. Nah, jadi penurunan atau pengurangan sampahnya bisa terkendali juga. Maksimal gitu. Ya. Maksimal. Okay. Nah, mungkin lanjut lagi. Kira-kira tadi kan mungkin ada 44 kecamatan rencananya nih. Nah, kira-kira dari pesanggerahan ini apa yang bisa jadi contoh yang mungkin bisa disarankan lah ke teman-teman kecamatan lain atau JRC yang lain kalau emang mau dibikin JRC lagi? Apa sih yang harus jadi catatan nih supaya bisa berhasil nih kayak pesanggerahan? Ya, intinya kalau pengolahan sampah itu kalau secara program ada banyak ya di Jakarta. Cuman memang secara sustainability-nya yang masih harus diperhatikan lagi. Jadi berkesinambungan dan berkelanjutan. Itu tantangan tersendiri untuk di Jakarta karena mengingat kondisi tadi jumlah penduduk, kondisi sampah kita semakin banyak. Kemudian yang kedua adalah mengenai ketersediaan lahan. Jadi kita butuh tempat untuk melakukan pemilahan. Karena tadi pesanggerahan ada tempatnya ya. Ada tempatnya. Makanya bisa berjalan ya. Sehingga teman-teman atau tim kita bisa melakukan pemilahan lebih lanjut. Serta sarana prasarana lainnya. Jadi warga itu untuk melakukan pemilahan itu suka menanyakan, Pak, apa untungnya Pak buat kami gitu kan. Ya, apa feedbacknya lah bahasanya. Tapi ada Pak sebenarnya. Ada. Apa tuh? Kalau secara APBD sebetulnya kami tahun ini sudah menyediakan kantong pilah. Tapi karena kondisinya COVID akhirnya mau dicoret semua. Tapi kami juga tidak lepas dalam artian kita juga melakukan pendekatan kerjasama CSR. Alhamdulillah kita juga sudah bekerjasama dengan salah satu perusahaan yaitu PT CAP Konsentrasi Petrokemikal untuk penyediaan kantong pilah. Tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Bintang. Kantong pilahnya dibagi warnanya. Yang untuk kalau di kami itu nanti jadi dibagiin ke warga-warga masing-masing plastiknya gitu ya. Jadi misalkan untuk warna abu-abu itu untuk residu, kemudian warna merah untuk B3, kemudian untuk warna biru itu untuk sampah material daur ulang. Jadi itu untuk stimulus sebagai kepada warga untuk dia bersemangat untuk melakukan pemilahan. Salah satu bentuk insentif lah bisa dibilang. Jadi karena warga sudah memilah,
mereka ya dapat insentifnya itu tadi berupa tempat sampah terpilah tadi. Oke. Jadi Kirain tiap- dapat ininya Pak, dapat hasil pupuk. Ada, gitu. pupuknya sama dapat. ada, Pupuk sama ada? pupuk. Belum selesai tadi. Oh, sorry. Sama pupuk. Pupuk Mungkin bahkan ada pupuk hasil dari pesanggrahan juga dikasih ke warganya sendiri Oke. untuk pesanggrahan. Tadi Mas Aryan mau nambahin lagi tadi. Enggak, udah sama tadi. Oh, udah. Iya, Heeh. Gitu. Jadi harapannya sebenarnya ya itu tadi kalau dibilang siapa namanya nih? Ayo siapa ayo? Mas Nobi ya. Waduh. Mas Nobi tadi kan bilang sampah itu apa emas ya tadi ya. Iya, Nah, sampai itu Mas. Nah, sebenarnya ya yang dimanfaatkan ya terkait daur ulang ya itu sebenarnya konsepnya bahwa ada sampah-sampah yang bisa bernilai ekonomis dan masih dibutuhkan bidang-bidang usaha lainnya. Jadi sumber daya jadi jatuhnya. Iya. Resource ya. Hmm. Memang saya tambahkan ya, konsep GRC ini sudah balik ke resource recovery. Jadi kita selama ini kan kayak tadi dibilang sampah hanya dibuang saja, padahal itu sebenarnya bahan baku Iya. untuk pupuk, bahan baku Benar-benar. dan lain-lain. Nah ini kenapa ada namanya recycle itu kita merecovery dulu nih resource jadi dari sampah-sampah itu supaya menjadi bahan baku. Nah itu yang kita dorong pemilihannya dari warga. Karena kalau misalkan kita mengandalkan dari kita pemerintah Oh, iya. agak susah ya operator ya. Capek juga ya udah ketumpuk. Ya udah baru ketumbuk, dipisah. udah bau, udah itu kan kesian juga petugas kita kan gitu kan Ah. ngambil sampah dari situ milah-milah kan udah susah. Nah itu yang kita coba merubah seperti itu. Oke. Kalau feedback langsungnya sih ada banyak yang menanyakan mungkin ada karena kita punya program juga bank sampah ya. Itu kadang-kadang kan kalau bank sampah mereka langsung dapat nilai rupiahnya. Kalau ini kan enggak ya. Tapi kita bilang bahwa nanti dengan ini bisa berjalan bersama dengan bank sampah. Jadi yang silahkan warga yang mau gabung ke bank sampah yang mungkin mereka pengen dapat feedback langsung Di silakan. pesanggrahannya ada juga berarti. Pak? Ada di pesanggrahan Oke. ada. Tapi kalau masih banyak sebenarnya sampah-sampah yang mungkin di bank sampah nilainya kecil, mereka malas kumpulin ke kita aja gitu. Intinya jangan dibuang, itu tetap masih bisa jadi bahan baku daur ulang seperti itu. Nah itu tuh kondisinya saya juga kepengen ini nih karena istri lumayan concern terkait pemilahan gitu. Cuma masalahnya tadi pas saya ingetin masalahnya ketika kita pilah tapi pas dibuang ya dicampur juga gitu sama petugasnya gitu kan. Jadi ya kepikiran gitu siapa tahu bisa ada info-info lagi terkait bank sampah gitu, sosialisasi dan segala macam supaya nggak cuma di pesanggrahan doang kita bisa bantu pilah-pilah sampah dan segala Di macam. lokasi tempat tinggal di mana? Jakarta Selatan atau Saya bukan. Oh bukan, kalau Jakarta Selatan siap bantu. Siap. Apa di mana? Menteng. Wah, tidak. Jalan Menteng ya. Saya yang suka banjir, Pak, di timur, Pak. Oh di timur. Pikiran Jalan Menteng yang dekat bundaran Tugu Tani itu. Itu mana, Pak? Waduh, nggak tahu dia. Oke, lanjut ya. Mungkin terakhir lah ya. Dari bapak-bapak, benar kan bapak-bapak nih? Masih muda Mas. siap. Harapannya nih buat tadi terkait kondisi persampahan di Jakarta, kira-kira harapannya ke depannya seperti apa? Dari Mas Aryan dulu deh. Ya, tentunya kalau harapan ya, di mana pengolahan sampah di DKI Jakarta itu mindsetnya tuh sebisa mungkin sampah tuh habis di sumber, di awal, Oke. di hilirnya. Hmm. Ketika nanti misalkan di hilirnya sudah berkurang, Apa tuh ini ya 3R ya? Recycle, reuse, reduce. Ya. reduce, recycle dan reuse. Memang kalau konsep sampah itu pengolahan sampah itu ada dua. Yang pertama adalah pengurangan dan yang kedua adalah penanganan. Nah, kalau memang dengan model JRC ini adalah metode melakukan pemilahan sampah di awal adalah merupakan salah satu metode pengurangan sampah. Makanya program JRC ini merupakan program yang tidak mahal, tidak membutuhkan teknologi yang sophisticated lah, yang bagus sekali. Karena dari warga untuk warga juga. Mungkin itu harapannya dari saya. Oke, dari saya ya untuk pengelolaan sampah, terutama ini untuk warga masyarakat ya. Intinya sekarang bagaimana warga melakukan pemilahan dulu. Kalau tadi Mas Nobi bilang istri sudah mulai nih milah, tapi bingung nih. Sebenarnya nggak usah bingung, karena sebenarnya gini, kita mengolah sampah dari rumah bisa. Sekarang apalagi udah ada bangsa kalau kita sudah bisa milah antara sampah yang sisa makanan, yang udah terurai, kita bisa pakai metode tong komposter, itu banyak dijual. Atau bisa juga menggunakan lubang resapan biopori, itu juga sampahnya dimasukin aja, gitu kan. Nanti dia otomatis akan terurai sendiri. Dan terus kalau misalkan sampah-sampah daur ulang, sampah daur ulang itu sebenarnya cuma ada 4 ya, yaitu plastik, terus kertas, terus kaca, sama satu lagi adalah metal. Nah itu kalau sudah dipilah sebenarnya kita taruh aja di tong sampah itu pasti udah ada yang ngambil. Benar.
Itu pasti Iya, udah iya, ada ngambil. iya, Jadi iya. sebenarnya kita nggak usah bingung, apalagi Ah. sudah dipilah dengan baik ya. Pemilihan yang baik dan benar ada tadi. Kita memisahkan dulu yang sampah-sampah sisa makanan, yang busuk, yang belum busuk, Iya. dengan sampah-sampah yang mau Sisa didaur makanan ulang. itu bisa jadi pupuk dan Iya. segala macam. Nah, kalau misalkan kita tidak dipilah dari awal, itu akan susah nantinya. Nah, terus kalau untuk sampah-sampah yang daur ulang tadi kalau bisa kondisinya bersih kayak tadi. Dengan kondisi bersih kita sudah pilah, taruh aja di tong sampah udah ada yang ngambil. Jadi Siap, kita nggak siap. usah bingung nih, belum nggak dilayani atau apa sih. Kalau sudah bisa seperti itu, insya Allah sih sudah bisa dengan sendirinya berkurang dari sumber gitu. Tinggal yang sisanya ini ntar yang dibawa oleh petugas kita. Siap. Jadi kita pengen warga itu lebih berpartisipasi gitu, walaupun sekarang mungkin belum bisa menyentuh wilayah lain, tapi kita sudah mulai dari diri kita sendiri, dari sekarang, dan dari hal-hal kecil kalau udah kata Ustadz ya nih ya. Tapi benar Siap, sekali siap, kan benar, itu. benar. Nah, Dari diri sendiri, dari hal kecil dan mulai iya, sekarang. mulai dari Masya sekarang. Allah. Seperti itu. Ini agim sekali saya. Kebersihan sebagian dari Ini saya baru dapat info nih, katanya ada public figure yang dapat pupuknya. Siapa itu? Iya, jadi salah satu model warga di model area itu kalau nggak salah perumahan Ozon ada Mbak Nadine. Oke, Mbak Kebetulan- Nadine Chandraminata. Iya, Oke. kebetulan pada saat saya berkunjung ke sana, beliau juga langsung menghampiri kami gitu. Sudah. Jadi memang tidak sengaja akhirnya berdiskusi lah. Dia menanyakan tentang program JRC dan dia mendukung sekali dengan program ini. Iya. Buat Mbak Nadine yang mungkin mendengarkan ya, tolong ya, gitu bantu testimoni ya, siapa tahu gitu kan. Oke, lanjut ke Mas Bintang. Kenapa ketawa-tawa Mas Bintang? Lanjut, mungkin harapannya kalau Mas Bintang nggak boleh sepesanggerahan atau sejaksel, harus satu Jakarta nih. Harapannya gimana? Mas Bintangnya ketawa-tawa mulu dari tadi. Aduh, harapannya sih ya itu tadi. Harapannya tadi udah disampaikan sih sebenarnya. Udah ya. Tinggal bisa diduplikasi sih sebenarnya. Diduplikasi itu maksudnya bisa diwujudkan di semua kecamatan. Karena emang ini salah satu contoh sukses sih. Kalau bisa dibilang tadi kita bisa menurunkan sampah hampir yang dibuang ke Bantar Gebang itu cuma 20% sampai 30% ya. Itu 70% bisa kita daur ulang sendiri. Nah, makanya kenapa itu penting untuk dilakukan di Jakarta, karena ya sambil menunggu penanganan sampah yang singkat dengan ITF itu jadi ya mau nggak mau kita. Tapi kalau tadi ITF katanya ini Pak, sophisticated Pak. Iya, karena ribet ya. Ribet ya Pak. Ribet masalah pembiayaan segala macamnya. Ini Bapak curhat ya Bapak? Enggak. Oh, enggak. Jadi butuh langkah yang Harus mulai dari iya, diri mulai sendiri. dari diri sendiri. Toh nanti ada ITF juga masih bisa digunakan gitu. Iya. Itu mungkin ya buat yang 30% yang nggak bisa dipakai mungkin. Iya, betul. Betul sekali. Sip. Nah, ini keren banget nih. Jakarta Recycle Center mungkin tadi ya harapannya adalah bisa diduplikasi dan bisa diterapkan di 44 kecamatan lain misalkan. Semoga. Amin. Ya, kita tutup aja episode kali ini. Semoga Udah. Oh, Udah. udah. Bapak mau nambah lagi, Pak? Ini adalah episode di mana pembicaranya nambah ya, minta nambah ya. Ya, thank you semuanya. Bye bye.